Salam budi luhur. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama mata kuliah pemrograman web berorientasi objek. Nah, di mata kuliah ini kita akan membuat sebuah aplikasi e-commerce. Untuk pendahuluannya, sebuah aplikasi website biasanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tampilan front end, dan yang kedua adalah tampilan back end. Nah, tampilan front end ini ditujukan untuk pengguna website atau aplikasi tersebut, contohnya customer, supplier, atau general public. Sedangkan untuk tampilan backend biasanya digunakan untuk administrator aplikasi atau website tersebut. Bisa digunakan oleh staff, eksekutif, kontraktor, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghubungkan antara front end dan back end ini dibutuhkan data interface, bisa berupa database atau API. Jadi untuk mata kuliah pemrograman web berorientasi objek ini kita akan fokus untuk membuat aplikasi pada tampilan back-end dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan framework yang bernama CodeIgniter. Nah, framework CodeIgniter ini menganut konsep MVC ya. Jadi M itu adalah model, V itu adalah view, C itu adalah controller. Ya. Jadi view itu merupakan bagian yang mengenai presentation logic kepada user. Jadi view itu mengatur tampilan yang akan ditampilkan ke pengguna. Ya. Sedangkan model biasanya berhubungan dengan data ya. Jadi datanya boleh diambil dari database atau dari API. Sedangkan controller ini merupakan bagian yang mengatur antara model dan view. Jadi controller ini akan mengatur data dan tampilan untuk ditampilkan ke pengguna. Nah, tampilan backend yang kita akan buat seperti ini layoutnya ya. Jadi dibagi dua kolom. Yang paling atas itu ada header, di sebelah kiri ada menu, di tengah ada konten, dan di bawahnya ada footer. Jadi kita akan menggunakan templating admin yang sudah tersedia di website. Kita tinggal download dan kita tinggal pakai dan modifikasi. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan instalasi CodeIgniter-nya dulu. CodeIgniter-nya Anda bisa download di codeigniter.com. Kita menggunakan versi yang ketiga ya. Nah, yang pertama kita buat dulu folder e-commerce-nya di htdocs kita. Nah, saya akan buat dengan nama folder pwbo ya. Anda bebas menggunakan folder apa, bisa menggunakan folder e-commerce atau pwbo. Kalau saya menggunakan folder pwbo karena sudah ada folder e-commerce sebelumnya untuk kelompok yang lain. Setelah itu kita ekstrak file CodeIgniter, kita download dulu ya. Kita download dulu codeigniter.com. Nah, di sini kita ini kalau download versi keempat ya. Kita klik menu download. Nah, di sini ada CodeIgniter versi keempat dan CodeIgniter versi ketiga. Kita pakai yang masih versi ketiga. Nah, kalau sudah kita simpan filenya. Ini anggap saja sudah terdownload ya filenya. Ini ya, jadi file yang terdownload sudah ada, CodeIgniter-nya kita ekstrak. Nah, setelah selesai ekstrak, kita buka foldernya, kita kopikan ke dalam folder yang kita buat di htdocs tadi. Nah, kalau sudah, kita tinggal jalankan Apache dan MySQL pada SAM-nya. Kita coba buka di
internet browser kita ya, bisa pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome, kita ketikkan localhost/pwbo. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan instalasi Codecnipper-nya. Selanjutnya, kita analisa proses bisnis dulu ya. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi e-commerce. Nah, di slide ini ditampilkan contoh IRD proses bisnis yang berjalan. Nah, dari IRD ini kita akan melakukan transformasi ke LLS dan nanti akan tampil spesifikasi tabel yang akan kita buat pada database aplikasi kita ya. Jadi kita buat dulu database kita. Silakan buka internet browser kalian. Ketikkan localhost php admin. Kalau sudah, kita buat database baru ya, kita klik menu database. Nah, nama database-nya boleh bebas, e-commerce boleh, kalau saya pwbo ya. Nah, kalau sudah, kita buat tabel. Tabel yang pertama itu adalah tabel pelanggan. Jumlah kolomnya ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang kolom pertama, field pertama, KD underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, alamat underscore pelanggan, kota underscore pelanggan, telepon underscore pelanggan, email underscore pelanggan, dan yang terakhir ada password. Untuk tipe data kode pelanggannya varchar, nama pelanggan varchar, alamat teks, kota pelanggan varchar, telepon pelanggan varchar, email juga varchar, dan passwordnya varchar ya. Isikan juga panjang file-nya. Nah, kalau sudah, primary key-nya ada di KD pelanggan ya. Nah, kalau sudah, klik tombol save. Nah, kita sudah berhasil membuat satu tabel yang namanya tabel pelanggan. Silakan kalian lanjutkan untuk tabel lainnya. Ada tabel pesan, ada barang, supplier, pembelian, sama isi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi awal dulu. Untuk Codecnipper-nya kita buka file autoload-nya. File autoload-nya ada di folder application config ya. Application config autoload. Nah, di autoload ini kita akan memasukkan library, database, convalidation, sama session ya. Database, convalidation, sama session. Selanjutnya di helpernya kita masukkan URL, form, dan juga download. Kalau sudah, silakan disimpan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database-nya agar terhubung ke database yang sudah kita buat tadi. Kita buka file database.php. Username-nya root, password database-nya pwbo. Nah, kalau sudah disimpan, selanjutnya kita buka file root.php ya. Nah, di sini kita akan ganti controllernya menjadi default controllernya menjadi login.
Kalau sudah, kita buat file baru, htaccess ya. Jadi silakan buat file baru, file new. Kita simpan dulu file save. Kita simpan di dalam folder pwbo. Nama filenya .htaccess. Nah, silakan diketik. Ya. Silakan diketik, kalau sudah disimpan. Dan silakan diketik kalau sudah disimpan. Kita coba buka dulu. Harusnya error ya, not found, karena default controller login yang kita setting di root ini ya. Mengapa error 404 not found? Karena default controller yang kita masukkan login ini kita belum ada controllernya. Kita bisa cek di application controller. Nah, di sini belum ada login ya. Sebelumnya kan welcome. Jadi controller yang dipanggil pertama kali adalah yang welcome ini. Ya, jadi untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Silakan kalian lanjutkan tugas tadi yang belum ya, database tabel. Pada database ini kita baru input 1, silakan kalian tambahkan tabel lainnya. Dan untuk materi selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.